Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, beri, limpahkan untuk kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas luasnya rahmat dan kasih-Nya yang terus menerus kita rasakan, terus menerus membahagiakan kita, terus menerus membuat kita tenang, damai. Rahmat demi rahmat, nikmat demi nikmat ini semakin banyak kita pahami, semakin banyak kita yakini, kemudian kita mampu melihat juga rahmat demi rahmat, nikmat demi nikmat yang Allah beri kepada selain kita, dan kita nyatakan semuanya hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dari selainnya. Maka di sanalah kesyukuran itu akan terwujud. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran terhadap nikmat adalah sifat dari sifat utama penduduk surga. Kesyukuran terhadap nikmat adalah jalan dari jalan yang terhebat penduduk surga. Semakin hamba seseorang mensyukuri nikmat, maka semakin terbuka jalan-jalan menuju surga, dan akan semakin mudah baginya untuk meraih kemuliaan tak tertandingi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Karena itulah penduduk surga ketika mengungkap apa yang mereka dapatkan dalam surga, mereka mengungkapnya dengan kalimat wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Akhir seruan kami adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian, pembesaran, pengagungan, pemuliaan untuk Rabb, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Pernah ada dua orang yang berteman, ada dua orang yang berkenalan di dunia, tapi yang satu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang satunya lagi kafir, tidak percaya sama hari kebangkitan. Bahkan yang kafir ini berusaha mempengaruhi temannya yang beriman ini. Bagaimana akhir perjalanan keduanya? Yang kafir, yang ingkar, Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka. Yang beriman, Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Dan untuk menyempurnakan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada yang masuk surga, maka fattala'a, dia dikasih kesempatan menengok penduduk neraka. Supaya dia semakin merasakan, wih, luar biasanya yang saya rasakan ini, surga ini. Anggapi menjatuh warawah dalam siksaan. Apa yang dia lihat? Fara'ahu fi sawa'il jahim. Dia lihat temannya berada pada neraka yang paling bawah. Maka apa yang dia bilang setelah dia betul-betul semakin merasakan besarnya nikmat surga ini? Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Seandainya bukan nikmat dari Tuhanku, maka pasti saya termasuk orang yang tersiksa juga. Ada kalimat sebelumnya, tapi ini kita akan tekankan di sini. Coba lihat apa yang dia ingat, apa yang dia sebut. Seandainya bukan nikmat dari Tuhanku. Dia tidak sebut punnatai sambayangku, punnatai puasaku, punnatai anku, punnatai poreku. Tidak ada yang seperti itu ucapan-ucapan penduduk surga. Yang disebut apa? Seandainya bukan nikmat dari Allah, pasti saya termasuk orang yang tersiksa. Demikianlah keadaan mereka di dunia. Terus mereka miliki sifat itu. Sampai di akhirat sifat itu terus sampai di akhirat sifat itu terus
makanya keluar. Jadi jamaah, bersyukur terhadap nikmat itu kebesaran besar, kemuliaan besar yang hendaknya terus kita jaga. Pangkalnya adalah yakinnya kita bahwa semua nikmat itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mampu ucapkan bahwa semua ini hanya nikmat dari Allah, keutamaan dari Allah, kebaikan dari Allah, kemuliaan dari Allah. Seandainya bukan, maka saya tidak akan dapatkan. Selanjutnya, gunakan nikmat itu untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 jalan kesyukuran. Tidak akan sempurna syukur kecuali harus ada 3 ini. Hati sangat yakin, tidak pernah ragu bahwa wa ma bikum min ni'matin faminallah, bahwa apapun yang ada pada kalian berupa nikmat kecuali pasti hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mulut tidak pernah memuji kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, menyanjung pemberi nikmat. Yang ketiga, di sini puncaknya syukur, menggunakan nikmat itu untuk semakin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, apa nikmat yang paling besar yang baru kita lewati, baru kita rasakan? Nikmat rumallang, nikmat Ramadan. Kebaikan besar Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita berjumpa Ramadan. Alhamdulillah, puasa kita. Alhamdulillah, sembahyang kita. Bertambah lagi puasa, bertambah lagi solat. Alhamdulillah, ngaji kita. Bahkan niat tamat, bahkan niat tamat bin ruwa, bin tallu. Yang kalau di luar Ramadan tina tamat-tamat, sulitnya tamat di luar Ramadan, tapi dalam bulan Ramadan kita dipermudah. Nikmat besar. Belum lagi nikmat bersedekah, berbagi, memberi, minimal apa buka. Kita dimudahkan. Sekikir-kikir orang di bulan Ramadan, angiran tu lagi pak buka. Nah sini jadwalna, jadwal pun pak buka. Padahal tosan nasi bakuna. Tapi karena besarnya itu rahmat Allah, Allah cabut syaitannya kita. Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan besar, memberi makan orang berpuasa, dan kita rasakan hidup kita lebih nyaman, lebih nikmat dengan berbagi. Dan banyak lagi nikmat, termasuk nikmat angan rejalan kote nak buka mitawa. Itu nikmat. Saat lapar, saat haus, kita berbuka. Wih, nyaman, alhamdulillah.
harus disyukuri. Puncaknya dibebaskan dosa kita, kita berhari raya dengan penuh kebahagiaan, keluar seperti orang yang baru lahir. Itu kebahagiaan yang insyaallah ta'ala kita akan rasakan, kebahagiaan yang tiada tandingannya saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lis-shaimi farhatan, untuk orang yang berpuasa dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri, bahagia saat berbuka, saat berhari raya, dan bahagia saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat demi nikmat ini jamaah, keutamaan demi keutamaan ini, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar ini harus kita syukuri. Harus syukuri. Bagaimana mensyukurinya? Yakini kita bisa itu karena Allah yang kasih. Puji Allah, alhamdulillah, la ilaha. Besarkan Allah karena nikmat itu. Selanjutnya, nah ini yang penting, gunakan nikmat itu, gunakan nikmat itu di bulan Syawal ini. Kita berpuasa di dalam bulan Ramadan, nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Gunakan sekarang. Kejar puasa Syawal. Alhamdulillah, keumumannya sudah selesai. Tapi yang belum selesai masih ada. Iya, masih ada 10-an hari. Baru memulai juga bisa dikejar sekarang. Siapa yang syukuri nikmat, maka terjaga Ramadannya, bahkan ditambah. Apa tambahannya? Seperti mendapatkan pahala puasa 1 tahun penuh. Jemaah, puasa 1 tahun penuh di sini para ulama jelaskan, puasa 1 tahun penuh puasa wajib, bukan puasa sunnah. Sebab Ramadan puasa wajib, dilipat gandakan menjadi seperti 10 bulan berpuasa wajib. Syawal mengikutinya, karena ikut Ramadan yang merupakan puasa wajib. Walaupun Syawal puasa sunnah, tapi pahalanya 2 bulan puasa wajib. Ada puasa namanya Syamud Dahar, puasa sepanjang tahun. Itu puasa 3 kali 3 hari setiap bulan. Ada haditsnya. Hari apapun dalam sebulan dia berpuasa 3 kali. Apalagi kalau bertepatan 13, 14, 15 Ayyamul Bid. Ini puasa 3 kali dalam sebulan, pahalanya seperti berpuasa 1 bulan penuh. Kalau tiap bulan berarti apa? Dia berpuasa seperti sepanjang tahun. Ini puasa pahalanya puasa sunnah, seperti berpuasa sunnah 1 bulan. Tapi kalau Ramadan plus 6 hari Syawal, maka seperti berpuasa 1 tahun penuh puasa wajib. Besarnya pahala jemaah.
Kalau orang bersyukur. Syukuri nikmat, maka pasti terus Allah tambah, Allah jaga, Allah sempurnakan nikmat kita. Dan inilah yang harus kita lakukan sampai kapan? Sampai kematian datang menjemput kita. Setelah keluarnya kita dari bulan Ramadan, maka syaitan-syaitan yang dibelenggu juga dilepas. Itu artinya apa? Kita diserang lagi, digoda lagi, diganggu lagi oleh maradatul jin, jin-jin penjahatnya. Sebab dalam hadis yang disebutkan, yang dibelenggu itu maradah, jin-jin yang terjahatnya. Jadi yang kelas teri, kelas mairo, cukup mairo, lapas saja ya. Tapi kalau yang kelas kakap, sunu, itu di penjara. Makanya apa? Kita mudah sholat, mudah melakukan ini, mudah melakukan ini. Ditambah kita mudahkan berpuasa sehingga apa? Terbelenggu ammarah bisu, keinginan melakukan kejahatan. Pintu-pintu langit, rahmat Allah, surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, sehingga betul-betul kemudahan bagi kita. Ditambah lagi suasana, orang semua berpuasa dan seterusnya. Ditambah lagi keluarga kita, kerabat kita, semuanya, sehingga kita betul-betul didukung di atas kebaikan ini. Sekarang setelah Ramadan selesai, apa kita siap? Kalah neng ngajian neng. Ayo jamaah, setelah selesainya Ramadan, siapa yang melanjut mengaji? Ayo, siapa yang masih mengaji? Kalau ada yang masih mengaji, ayo, berapa yang dia baca setiap hari? Lihat jemaah. Kenapa? Kenapa susah? Syaitan sudah kita sholat di bulan Ramadan, alhamdulillah. Bahkan ada tambahan sholatnya lagi, tarawih. Yang kuat-kuat tahajud lagi. Apalagi saat iktikaf, ada yang sholatnya sampai 1 malam penuh. Nikmat besar, kita dimudahkan. Sebahagian orang tidak pernah beriktikaf. Begitu dia beriktikaf, dia hanya dengar orang iktikaf, orang begini sholatnya, ayatina kulli nafkih. Begitu dia beriktikaf, dimudahkan. Yang paling pori dimudahkan. Sholat malam, ada orang membaca Al-Quran berat, apalagi dibaca dalam sholat, apalagi mendengar imam. Kalau sekarang imam kita sholat subuh itu sholatnya Nabi yang paling panjang bacaannya. Kalau sholat subuh ada yang baca Al-Waqi'ah
Ai agama suasanya jamaah nanti. Sallonan minna pun sallonan. Padahal di waktu Ramadan Al-Waqiah rakaat pertama tarawihnya. Bahkan lebih dari itu, 1 juz setiap malam. Mudah, bisa. Bahkan di malam-malam ganjil, 3-4 juz dimudahkan. Sekarang berat. Kenapa? Syaitan sudah datang. Jiwa kita, jiwa nafsul ammarah bisu, jiwa yang mengajak kepada kebaikan, bangun lagi, semakin kuat. Ketemu syaitan, semakin kuat. Berulang kebiasaan-kebiasaan lama, semakin kuat lagi. Ketemu teman-teman lamanya lagi, semakin kuat lagi. Sehingga ajakan-ajakan kebaikan semakin melemah. Ayo jamaah, godaan di luar Ramadan itu besar, tetapi siapa yang mampu menghadapinya, maka itulah tanda keberhasilan kita di bulan Ramadan. Itu tanda berhasilnya. Ayo jamaah, lihat keberhasilan kita di dalam bulan Ramadan dengan melihat bagaimana kita di bulan Syawal, bagaimana kita di bulan Dzulqa'dah, bagaimana kita di bulan Dzulhijjah ini. Setelah itu Muharram, tahun baru Islam, terus sampai bulan Sya'ban, masuk Ramadan lagi. Kekuatan kesyukuran jamaah adalah satu dari senjata kita yang paling besar. Untuk apa? Untuk menghadapi apa? Godaan syaitan. Kalau orang mengingat nikmat, baik, semangat. Ingat nikmat, maka semangat seseorang. Coba lihat jemaah, ada pulau di luar indah sekali, sanak jena jukuna. Ada teman punya villa di sana, banyak pohon kelapanya, ada beberapa pohon buahnya, ya karambana, mancing sendiri, nikmat sekali. Kita diajak ke sana berlibur. Ayo ke sana. Sesampainya di sana, betul-betul indah. Kelapanya kita nikmati, buah-buah lainnya kita nikmati, ikan-ikannya kita bakar, nyaman. Malamnya kita nikmati, tidur di villa, nikmat, sana nyaman nak kasih. Tapi tiba waktu pulang, masa mantan terus kita tiba waktu pulang. Kalau orang betul-betul merasakan nikmat ketika tiba waktunya pulang, apa nakana? Nah, kalau yang rasakan nikmat, apa nakana? Bulan depan lagi nah. Pokoknya bulan depan naking ngiranganunna. Semua yang tidak sempat dibawa
Karena belum tahu suasana, maka apa? Dia akan persiapkan. Itu orang kalau rasakan nikmat. Kalau kita rasakan nikmat di bulan Ramadan jamaah, selesai Ramadan kita akan mengharap kepada Allah, ya Allah, syariat rumallang pun, ya Allah, puasa saya nanti, ya Allah, solat saya, ya Allah, saya akan lebih bersedekah, ya Allah, saya akan lebih. Itu fitrah itu. Kalau orang rasakan nikmat, sehingga mengingat nikmat mendorong kita untuk, ayo jemaah, puasa Ramadan berapa lama? 30 hari. Terasa tidak? 30 hari. Tidak terasa. Seperti baru kemarin kita masuk. Ini sekarang tanggal 20 Syawal, 10 hari lagi atau 9 hari masuk bulan lain lagi. Cepat sekali itu waktu. Kita berpuasa 30 hari. Kita bisa dan kita rasakan nikmatnya itu. Nyaman puasanya, alhamdulillah. Lebih tenang, lebih damai, lebih dekat kepada Allah, lebih mudah berdoa dan seterusnya. Maka ingat sekarang, ingat itu. Ayo munculkan suasana Ramadan dengan berpuasa Syawal. Munculkan suasana Ramadan dengan salat malam. Saat orang beriktikaf, kita bisa solat sampai 1 malam penuh. Di luar Ramadan jamaah, solat Isya berjamaah pahalanya seperti solat sampai setengah malam. Dan solat subuh berjamaah pahalanya seperti solat semalam penuh. Jaga ini, maka kita dapat apa? Pahala solat 1 malam setengah. Kalau dia tambah lagi witir setelah solat Isya, maka pahalanya seperti solat 1 malam penuh. Kalau dia bangun lagi malam, berlipat-lipat kebaikan, walaupun lebih sedikit. Dia tidak bisa sholat sampai 11, 13, apalagi lebih banyak. Tapi dia cukup witir. Tapi pahalanya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian syukuri, maka pasti saya tambah. Akan ditambah itu. Minimal jamaah, jaga sholat Isya berjamaah, jaga sholat subuh berjamaah. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, cukuplah bahagian pahala hamba di malam Lailatul Qadar kalau dia sholat Isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Itu sudah luar biasa. Itu sudah luar biasa. Jadi mana tidak sampai tarawih, mana tidak sampai tarawih. Kalau dari sisi pahala luar biasa sekali. Malam Lailatul Qadar berlipat-lipat. Paling kecil apa? Di atasnya 1000 bulan. Paling besarnya berapa? Tidak bisa dibatasi. Bisa 1000, bisa 2000, bisa 100.000, bisa 1 juta bulan. Kalau kita sholat Isya berjamaah di malam itu, seperti pahala semalam setengah, itu berlipat-lipat. Tidak bisa dihitung sudah. Banyaknya kebaikan. Apalagi lengkap dengan sholat subuhnya berjamaah.
Tetapi jamaah, Allah mudahkan kita dengan solat tarawih pula, dengan solat malam pula. Banyaknya nikmat Allah jamaah. Ayo berlanjut membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, kita saat baca Al-Quran rasakan rahmat Allah, nikmatnya, kebaikannya. Di luar Ramadan jamaah harus berlanjut. Pahala membaca Al-Quran tetap memberi kemuliaan besar. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan, siapa yang berpagi-pagi, siapa yang berpagi-pagi bersegera ke masjid, dia tidak inginkan kecuali yata'allam atau yu'allim. Lihat, keluar mau mengajar atau mau belajar. Kecuali pasti, kecuali pasti solatnya dia itu seperti apa? Pahala haji, pahala umrah. Niatkan itu. Datang mau belajar. Kalau tidak ada taklim, kita yang belajar. Jadi mau pergi ke masjid berjamaah, mau sholat, niatnya niatkan juga mau belajar. Kalau ada pengajian, niatkan juga pengajian, maka dapat pahala. Sholatnya seperti apa? Haji umrah. Bagaimana caranya belajar? Baca Al-Quran, biar satu ayat. Baca hadis Nabi yang kita hafal. Ulang-ulangi zikir, ulang-ulangi hafalan kita untuk mengingat-ingat. Oh ini maknanya ini, aneh batuanan nih, kaman nih. Oh diingat lagi. Itu sudah belajar. Bahkan satu ayat jamaah, satu ayat kita pelajari tiap pagi. Satu ayat itu lebih baik daripada kita mendapatkan satu ekor onta gemuk yang sangat mahal. Kalau di sini tidak ada onta. Kalau sapi, coba sapi jemaah. Nabi pernah bilang sama sahabat, siapa di antara kalian mau dapat onta tiap pagi? Pokoknya dapat tiap pagi. Bukan karena dicuri, bukan karena mengambil hartanya orang, bukan karena, tidak ada. Pokoknya halal, dapat onta. Wih, semuanya mau. Maka Nabi katakan kan, karo-karo kok, mengirim masigi kah? Kemudian pelajari satu ayat, itu lebih baik daripada satu onta. Dua ayat lebih baik daripada dua. Kalau ini ditawarkan ke kita, ayo jamaah, siapa yang mau datang belajar pagi-pagi, cepat-cepat, pelajari satu ayat, dapat satu ekor sapi. Satu ekor saja, tiap pagi dapat satu ekor. Kalau 30 hari, itu satu ayat lebih baik daripada satu ekor. Kalau dua, terus kalau dia baca Qul huwallahu ahad 4 ayat, dia ulangi sampai 10 kali, 40. Dia baca Qul a'udzu birabbil falaq
Itu 4 ayat, basmalahnya juga ayat, berarti 50. Dia baca lagi qul a'udzu birabbil falaq, dia baca lagi qul a'udzu birabbin nas, dia ulang-ulangi saja itu. Sudah berapa banyak sudah. Dan bacaan itu jamaah lebih baik, kata Nabi SAW, daripada ternak-ternak itu. Kalau kita mungkin di sini, ayo siapa yang mau ke masjid tiap pagi baca Al-Quran, dikasih ikan sunu, pokoknya dipenuhkan 1 kapal, 1 jolorok, 1 ayat lebih baik daripada itu. Itu 1 ayat, 2 ayat lebih baik daripada itu, 2 kalinya. 3 ayat lebih baik daripada itu, 3 kalinya. Belum lagi pahala umrah, haji, dan banyak sekali lagi pahalanya jamaah membaca Al-Quran. Kenapa tidak berlanjut di luar Ramadan? Ayo lanjutkan. Pergi ke masjid 5 waktu. Pergi ke masjid 5 waktu kita. Niatnya tambah. Bukan hanya sekedar mau sholat, hirukap belajar. Baca ayat Al-Quran, baca hadits Nabi, pelajari betul. Kalau tidak bisa membaca, ada HP, dengar pelajaran tafsir, dengar ayat Al-Quran, dengar. Kebaikan besar. Hanya perlu waktu beberapa menit. Lebih lama waktu minum kopinya kita. Apalagi punania pasangannya. Lebih lama lagi pun dah niagana. Berlanjut ceritanya. Sementara kemuliaan besar tak tertandingi datang ke masjid dengan niat kita mau sholat, tapi kita tambah niat mau mengaji. Kalau niat datang ke masjid semata mau sholat, itu juga ada haditsnya. Man kharaja min baitihi mutatahhira, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah berwudu, tidak ada yang menggerakkannya kecuali karena hanya sekedar mau sholat, maka pahalanya seperti umrah, seperti haji. Beda dengan yang tadi. Tadi keluar mau apa? Mau belajar atau mau mengajar. Jadi memungkinkan dia datang sholat duhur dapat 2 pahala umrah, 2 pahala haji. Kalau subuh bisa dapat 3. Dia niatkan 2 ini, dia tambah apa? Habis sholat subuh dia berdiam, berzikir, ikut ta'lim, itu juga termasuk zikir, sampai syuruk. Kemudian dia sholat 2 rakaat, berapa pahalanya? Seperti haji umrah juga. Jadi dapat 3 pahala, 3 haji, 3 atau 3 umrah. Yang terbiasa melakukan ini dengan niat ini jamaah calon-calon orang dipanggil, dimudahkan pergi haji, pergi umrah. Sebab memang apa? Jiwanya jiwa hamba Allah yang senang kepada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dimudahkan. Jadi berlanjut membaca Al-Quran. Hanya membaca Al-Qurannya upayakan lebih meningkat, walaupun tidak lebih banyak misalnya, tetapi lebih meningkat dari sisi pemahaman makna, penjiwaan,
Dari sisi tadabbur, telaah satu ayat jamaah, kalau kita telaah maknanya, itu betul-betul bisa merubah hidup kita lebih baik. Satu ayat. Apalagi kalau ayat itu doa lagi. Berarti kita membaca Al-Quran dapat pahalanya yang sangat banyak. Dan dia doa juga. Kita berdoa lagi. Seperti apa? Suratul Fatihah. Dia hanya baca Suratul Fatihah. Lebih sampai yang tahu. Tina hafalan. Tidak ada yang dihafal kecuali apa? Suratul Fatihah. Jatuh dan ulang-ulang. Tapi dia baca terjemahannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian karena cinta pembesaran hanya untuk Allah, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Dia lanjutkan pujian kepada Allah, Ar-Rahmanir Rahim. Saya puji Allah, Dia yang Maha Pengasih, Maha Merahmati. Dia lanjutkan pujiannya, Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Dia lanjutkan dengan prinsip, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah saja saya beribadah. Semua ibadah saya hanya kepadamu, dan hanya kepadamu saya minta pertolongan. Selanjutnya berdoa, Ihdinas siratal mustaqim, beri kami hidayah, kuat, kokoh, bertambah di atas jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kamu beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya mereka yang dimurkai. Waladdallin, dan bukan pula jalannya mereka yang sesat. Maka pasti dapat doa ini. Dia baca lagi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia yakini betul. Dia yakini betul, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saat dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, iya, seperti dia baca puna le bagi nginum, le bagi ngan recoto, le bagi ngan rekonro, palu basah. Weh, nyaman. Alhamdulillah. Ay bisa baca Alhamdulillah seperti itu. Itulah Alhamdulillah. Alhamdulillah itu bacaan pujian, kesyukuran, kecintaan kepada Allah, pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita baca Alhamdulillah, dia ingat nikmat-nikmatnya Allah ya baji nakarayku. Alhamdulillah. Dia baca lagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Weh, banyaknya pahala. Semakin besar hatinya mencintai, membesarkan Allah saat baca Alhamdulillah, semakin banyak pahalanya. Semakin besar harapannya saat baca, semakin besar. Semakin besar takutnya kepada Allah saat baca, semakin besar pahalanya. Itu yang diinginkan, supaya ilmu dan bacaan ini nanti pulang ke rumah jadi baca-baca yang sangat hebat, kekuatan yang sangat hebat. Pulang ke rumah, alhamdulillah, ada yang bisa dimakan. Alhamdulillah. Woi, betul-betul syukurnya luar biasa. Sebab alhamdulillahnya hebat. Kurang-kurang tetap dia bilang alhamdulillah. Bahkan tidak ada yang bisa dimakan, tetap dia bilang alhamdulillah. Sebab niat tahu mata mitinang ngandre nakit Allah seinjan. Pokoknya tidak ada sikapnya dalam menghadapi kehidupan kecuali alhamdulillahirabbil alamin. Itu suratul Fatihah jadi miliknya sudah. Seperti inilah jamaah berquran.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu dipakai terus di semua keadaan. Hanya Allah yang dia sembah, bukan hanya di masjid, di rumah, di kantor, dimanapun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saat susah, saat gawat, tetap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Prinsipnya tak pernah lepas itu. Hanya kepadamu ya Allah saya beribadah, kami beribadah. Ibadah apapun hanya kepadamu, tidak kepada selainmu. Hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan, tidak kepada selainmu. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau doa ini untuk kita, itu pemberian besar dari Allah. Makanya harus betul-betul ditangkap itu doa. Setiap kita baca ini doa, kata Allah, walil abdi mas'al, untuk hamba apa yang diminta, dikasih apa yang diminta. Pasti dapat hidayah. Semakin bagus solatnya, semakin bagus ilmunya, semakin bagus imannya, semakin bagus, semakin bertambah. Semakin nikmat hidupnya, semakin selamat dari jalannya al-maghdubi alaihim, Yahudi dan yang semisalnya, dan semakin selamat dari jalannya ad-dallin, Nasara dan yang mengikuti mereka. Demikian seterusnya. Yang diinginkan dengan membaca Al-Quran adalah bagaimana? Bacaan kita adalah ilmu yang kita gunakan dalam kehidupan. Berzikir, ini lebih mudah lagi, insyaallah. Kita dimudahkan berzikir di bulan Ramadan, maka lanjut jamaah berzikir. Apalagi nanti mau masuk bulan Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah, 10 pertamanya bulan Dzulhijjah itu amalan paling Allah cintai di situ. Semua amalan. Subhanallah jamaah, lihat habis Ramadan, bulan apa setelahnya? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu bulan apa? Bulan haji. Haji itu mujahadah, kesembuhan. Jadi syariat ini memang sudah tertuntun. Di syariat kita ini memang sudah teratur. Selesai satu mujahadah, sudah dipersiapkan mujahadah selanjutnya. Puncak haji di 10 pertama bulan Dzulhijjah, 11, 12, 13 diikutkan. Di situ dahsyatnya haji. Yang tidak haji 10 awal bulan Dzulhijjah, di situ apa? Di situ amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Semua amalan, puasa, mengaji, silaturahim, bersedekah, jujur, membantu orang, baik sama tetangga dan seterusnya. Semua amalan yang berhubungan dengan Allah atau dengan selainnya, dengan makhluk. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Jadi harus berlanjut. Termasuk amalan yang sangat mudah sekali berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah, berzikir. Sama-sama solat, yang paling hebat solatnya, yang paling banyak mengingat Allah, berzikir di situ. Sama-sama baca la ilaha illallah, yang paling hebat la ilaha illallahnya, yang sama-sama baca alhamdulillah, yang paling hebat, yang paling banyak mengingat Allah, nikmat Allah saat baca. Yang jelas kata Nabi, alhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah itu apa? Sudah bisa memenuhi timbangan. Apalagi amalan yang harus terus berdoa. Perbanyak doa, lanjut berdoa. Bahkan ini kunci semua amalan. Kuncinya doa. Yang tidak bisa kita lakukan berdoa. Susah kita capai, minta kepada Allah, maka akan dimudahkan. Termasuk amalan yang berhubungan dengan makhluk, bersedekah, bersilaturahim, memaafkan, saling memberi, saling membantu, berbaik sangka, tidak menzalimi orang, tidak menipu orang, dan seterusnya. Itu amalan yang sangat mulia.
akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, baik sama anak, sama istri, sama sahabat, teman-teman, itu amalan sangat mulia. Itu berlanjut terus. Terakhir, saya ingatkan diri saya dan kepada jamaah bahwa kita ini adalah kumpulan amalan. Waktu kita adalah kumpulan amalan kita. Hidup kita jamaah kumpulan amalan kita. Allah berfirman, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffiha iyyakum. Ini tidak lain kecuali hanyalah amalan-amalan kalian yang saya kumpul, kata Allah. Amalan-amalan hati, lisan, perbuatan kita, itu yang saya kumpul. Kemudian saya kembalikan, kasih penuh kepada kalian. Karena itu, siapa yang jumpai amalannya baik, pujilah Allah. Dan siapa yang jumpai amalannya jelek, jangan salahkan kecuali dirinya. Ayo jamaah, hidup, setiap hidup adalah amalan. Setiap hidup itu amalan. Bagaimana beramal setiap saat? Ambil amalan-amalan praktis, berzikir, berdoa, membantu orang, berniat baik, termasuk amalan-amalan besar. Saat datangnya malakul maut, kita diantar ke liang lahat. Yang mengikuti kita 3, amalan, harta, dan keluarga. Harta dan keluarga kita pulang, wa yabqa amalu, yang tinggal tetap menemani kita amalan kita ya. Teruslah beramal, sebab itulah tanda amalan kita diterima di bulan Ramadan. Para ulama menjelaskan sifat amalan itu, kalau benar, kalau baik, lahir amalan selanjutnya, berlanjut. Semoga nasihat singkat ini membantu kita, menggiatkan kita untuk terus berada sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk terus menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk terus menjadi kaum muslimin sampai malakul maut datang menjemput. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.